guys, balik lagi dari channel AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam punya ready stock mobil MPV ya, yang super mewah ini keluaran dari Toyota Innova Venturer 2000 cc di tahun 2022. Nah, buat yang penasaran dengan fitur mobil terbaru yang lagi ada di AutoFam, stay tune dulu, jangan kemana-mana, dukung dulu dari channel AutoFam TV. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, subscribe yang ada di bagian bawah sini. Oke, kita langsung review aja ya. Oke guys, nah kali ini kita mau langsung review untuk eksteriornya. Sebelumnya untuk kuncinya, nah kalian bisa lihat ya, ini dia mirip banget sama Toyota Fortuner. Jadi tampilannya sama persis ya dari bentuk kuncinya ini. Oke, untuk di tahun 2022, aduh ini masih grass banget, masih like new sekali ya ini mobilnya. Kita lihat dari grillnya, dia juga sudah berbeda. Di warnanya ini greynya lebih muda ya, jadi grey matte gitu. Dan ada logo Toyotanya di bagian tengah. Lalu untuk di bagian lampunya juga ini cantik dan indah sekali ya teman-teman. Kalian bisa lihat dia sudah LED dan DRL-nya teman-teman lihat juga ya, masih bersih, masih bagus sekali. Lalu untuk di bagian fog lamp-nya, nah ini dia ada di bagian paling bawah. Jangan salah, jangan sampai keliru, ini bukan fog lamp-nya ya teman-teman. Jadi fog lamp-nya ada tertutup di bagian bumper bawah sini. Oke, untuk detail dari Toyota Innova Venturer ini di bagian eksterior depannya sudah selesai. Oke guys, nah untuk di bagian mesinnya kita mau review dulu. Untuk mesinnya ini dia belum hidrolik ya, jadi Toyota tidak ada hidrolik. Ini dia menggunakan push manual. Untuk peredamnya tahun 2022 ini kita tidak dapat ya, jadi untuk dari peredamnya di bagian atas tidak ada. Mesinnya ini dia ada di 2000 cc ya, karena dia bensin. Dengan tenaganya di 139 PS per 5600 rpm. Torsinya ini dia di 4000 rpm ya. Jadi itu sedikit informasi mengenai mesin dari Venturer bensin. Oke, kita langsung lanjut untuk reviewnya ya. Nah, untuk bodi sampingnya ini dia juga sudah new model ya, dari peleknya two-tone dengan merek bannya Turanza, ukurannya di 215/55, ringnya di 17. Lalu untuk ground clearance-nya ini masih tinggi banget ya, mobil Innova atau mobil keluaran MPV, jadi nggak usah khawatir, dia sudah pasti ground clearance-nya tinggi. Terus juga untuk kenyamanannya juga sangat top banget ya. Jangan lupa ini 2000 cc yaitu di bensin ya, kalau 2400 itu baru diesel. Oke. Untuk di bagian spionnya ini dia sudah auto retractable. Jadi kalau misalnya kita posisinya spionnya terbuka, kalau misalnya kita lock, dia langsung otomatis terkunci. Nah sebaliknya kalau Mel unlock dia tidak terbuka ya. Jadi hanya untuk retractable-nya yang di bagian tutupnya saja. Untuk di bagian tombol handle pintu ini biasanya untuk lock atau unlock ya. Kita coba lagi. Nah yang penting kuncinya agak sedikit dekat, jadi supaya sensornya tuh kena juga ya. Oke, tidak lupa juga Toyota Innova ini dia punya talang air dari bagian ujung depan sampai ke bagian ujung tengah sini. Terus juga untuk dari shock fin-nya dia ada di bagian paling belakang ya. Jadi kalian bisa lihat untuk Toyota Innova-nya lumayan tinggi ukurannya. Mel aja nggak nyampe ya untuk di bagian rails yang belakangnya. Oke. Next, untuk di bagian belakang, untuk di stop lamp ini dia juga sudah LED ya. Ini ada emblem dari Innova-nya, terus juga ada tambahan ya. Kalau di model baru ini dia jadi warnanya serba hitam gitu ya, jadi lebih sporty sampai ke bagian bawah untuk detailnya. Plus ada emblem Venturer ya di bagian sebelah kanan. Ada kamera mundurnya di bagian tengah sini ya teman-teman. Jadi sudah komplit dengan fitur terbaru. Oke, untuk bagasi Innova sebenarnya sama ya guys, dari tahun sebelum Venturer 2022, 19, 18, 17, 16 dia juga untuk posisinya sama aja ya mereka ya, 3 row. Hanya yang membedakan biasanya kursi tengah. Kalau tipe V itu biasanya kursinya masih nempel. Kalau ini untuk Venturer dia sudah
captain seat, jadi masing-masing kursi saja ya. Bahan serepnya tentu ada di bagian bawah ya, ditutup dengan cover. Terus juga ini kita sudah dapat karpet mie-nya di bagian belakang sampai tengah dan di bagian depan juga. Jadi kita komplit dapatnya. Lalu ini ada emergency kit-nya. Headrest-nya ini bukannya tidak dapat, tapi dapat, ada di sebelah kiri sini ya teman-teman, tuh masih plastikan. Terus dapat jaring-jaringnya juga, masih komplit ya. Untuk di bagian kunci-kunci ini dia ada di sebelah kiri semua nih teman-teman ya. Coba ya, kalau yang penasaran kita buka dulu. Nah, masih komplit semua ya, jadi masih lengkap kap-kap. Oke. Sekarang kita mau langsung lanjut saja review di bagian interiornya ya. Oke, untuk di bagian interiornya kita mau langsung aja ya, kita mau lihat. Untuk perbedaannya ini kelihatan banget ya di interiornya Innova. Yang pertama kita bisa lihat dari bagian head unitnya. Nah, untuk head unitnya ini dia sudah layarnya yang lebar, terus juga ini dia touchscreen. Nah, seperti biasa Innova yang terbaru sekarang dia punya pengingat ya. Jadi dia ingetin hari ini tuh tanggal 23 Juni. Jadi ini ganjil ya tanggalnya. Jadi menyesuaikan dengan plat nomor kita, biasanya seperti itu. Terus juga perbedaannya yang sangat kelihatan di bagian speedometernya. Nah, ini dia kilometer 4.400 sekian. Jadi ini kilometernya pun bagus banget ya, trip A, trip B masih kecil. Lalu selain itu speedometernya juga bagus banget dengan new model. Kalau untuk dari setirnya dengan ada kontrol setir, ini semuanya sebenarnya sama ya. Terus juga ada pengaturan dari lampunya seperti biasa. Lampu utama, fog lamp, lampu jauh, sein kanan kiri. Nah, ini sama. Untuk di bagian kursinya, nah Venturer ini dia sudah elektrik di bagian drivernya. Kalau yang ada di bagian si penumpangnya, dia maju mundurnya masih manual ya gitu. Plus juga ini ada pemadamnya, alat pemadam. Kalau sekarang di mobil-mobil baru nih Toyota sangat concern banget ya ke pemadam ini. Jadi setiap alat-alatnya nih ada di mobil baru ya, khusus tahun baru aja. Lalu kita mau bahas lagi di bagian dashboardnya. Ini dia seperti biasa masih yang plastik ya. Jadi Toyota itu untuk di bagian dashboardnya masih sama aja. Ada pengaturan-pengaturan lainnya seperti eco mode, power mode. Nah, ini ada passenger airbagnya juga ya. Untuk fiturnya dari Toyota ini sebenarnya ada lumayan banyak ya. Jadi Mel akan jelasin. Yang pertama, pengaturannya itu ada smart entry key ya, sama ya seperti biasa. Jadi kita tinggal kunci supaya menghindarilah dari pencurian-pencurian. Terus juga di sini ada namanya pengaturan Hill Start Assist. Jadi itu dia untuk mencegah kalau misalnya teman-teman posisinya bawa mobil ini dalam keadaan menanjak, nah nanti dia tidak akan kembali mundur gitu loh guys. Jadi supaya lebih aman juga buat teman-teman yang pengen misalnya hiking, pengen jalan lumayan tinggi ke puncak gitu misalnya ya, jadi lebih aman. Lalu ini dia juga ada namanya ABS. Nah, anti-lock braking system. Jadi ini untuk pengereman maksimal ya teman-teman, supaya kita juga kalau misalnya posisinya lagi keadaan lumayan melaju, tiba-tiba mau merem mendadak, nah itu dia juga punya fitur tersebut. Lalu ini dia ada lagi namanya EBD atau Electronic Brake Force Distribution. Fungsinya ini tuh untuk membagi tekanan rem pada roda masing-masing. Jadi supaya kalau misalnya teman-teman tuh tidak mudah tergelincir ya dari si keempat rodanya ini. Jadi dia juga concern juga di bagian itu. Lalu ada fitur VSC atau Vehicle Stability Control. Nah, ini untuk mengontrol tekanan dengan baik ya. Jadi ketika teman-teman ada tikungan jalan, belokan yang lumayan tajam, nah ini dia juga punya fitur keselamatan tersebut. Oke, jadi untuk fitur-fiturnya kurang lebih itu ya yang bisa Mel sampaikan di Toyota Innova Venturer 2022 tersebut. Oke, untuk transmisinya ini dia di automatic ya, terus juga ini dia sudah menganut sistem dari start stop engine ya. Jadi tinggal kalian
pencet start stopnya dengan injek rem aja otomatis langsung menyala. Ada cup holder lagi di bagian tengah sini, rem tangannya juga manual. Dan untuk boxnya ini ya teman-teman, ini dia tidak terlalu dalam dan tidak ada tombol apa-apa. Dan kalau misalnya kalian mau ngecharge itu biasanya kan di Innova ada, tapi kalau yang ini dia tidak ada ya. Oke, kita mau lihat ada dua dashboard. Yang pertama, nah ini kosong. Lalu yang kedua biasanya ini suka ada pengisinya ya di buku-bukunya. Oke, Auto 2000. For information aja, kalau Toyota itu sekarang bukunya digabung ya guys. Jadi untuk buku manual, buku servis, waranti semuanya jadi satu ya. Kijang New ya. Innova, Toyota ya. Jadi masih lebih efektif menurut Mel ya menggunakan satu buku gini aja. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kita cari dua buku tersebut. Oke, lampu yang di tengah ini lampu halogen plus ada tempat kacamata. Sun visornya juga sama ada lampunya. Jadi masing-masing dia sudah punya. Oke. Nah, kita mau langsung lanjut review di kursi yang ada di bagian penumpang. Oke guys, nah tadi kita sudah lihat review dari bagian eksterior, interiornya tadi sudah di bagian driver. Sekarang kita sudah di bagian akhir video kita. Nah, untuk yang terakhir review di bagian kursi penumpang. Di sini yang tadi sudah menjelaskan bahwa ini kursi sudah captain seat alias kursinya jadi masing-masing. Kalau untuk di bagian belakang penumpang ketiga ini sama ya, jadi kursinya masih yang rapat menempel di bagian ketiganya. Lalu ini ada fitur-fitur apa aja ya selain yang ada di bagian depannya. Ini dia ada tempat untuk kita meja makan, nah, plus ada cup holdernya juga. Oke, lalu untuk di bagian meja makan ya bisa kita lipat kembali ya. Nah seperti ini posisinya. Kursinya juga sudah yang kursi kulit ya di bagian kursi depan, tengah sampai ke belakang, jadi bukan bludur lagi. Lalu ini kursinya juga kalau masing-masing kita duduk ya, legroomnya ini masih jauh banget, jadi masih nyaman. Headroomnya juga masih tinggi sekali, masih sangat affordable lah ya buat teman-teman milikin si Innova ini. Dan gak lupa dia juga punya armrest di masing-masing kursi. Armrestnya ini hanya berlaku di sebelah tangan kiri Mel, kalau Mel duduk di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya kita duduk sebelah kiri, armrestnya ada di sebelah kanan, jadi kebalikannya ya, seperti itu. Oke, untuk di bagian cup holdernya bukan hanya di meja makan, tapi di bagian bawah juga ada ya, disediakan di kursi sebelah kiri Mel. Oke, ini bisa kita lipat kembali. Sebelah kanannya ini polos aja ya. Fitur yang ada lagi, ini ada TV-nya di bagian tengah. Nah ini bisa kita geser ya, kanan kiri tuh. Kalau misalnya kalian mau lebih maju, ini harus dinyalain dengan remote biasanya. Nah ada micro SD sama USB. Untuk informasi aja bahwa Toyota itu ya sekarang untuk tahun muda 2019 ke atas mereka sudah tidak bisa lagi pakai CD. Jadi untuk di bagian head unit depan tidak ada tempat untuk kita masukin CD. Itu semua menggunakan USB, Bluetooth, terus ada micro LED gitu ya. Jadi handphone kita menyambung ke si head unit dari Toyota gitu ya teman-teman. Jadi sekarang zaman sudah semakin canggih ya, jadi tidak menggunakan CD lagi, mohon maaf. Oke, dan fitur yang ada lampu-lampu nyala nih, ini namanya adalah ambient light, plus juga ada untuk pengaturan dari AC-nya. Ini bisa kita matikan nih ya. Tuh, jadi kalau misalnya teman-teman dirasa tidak perlu menggunakan ambient light-nya, cukup diredupkan saja. Nanti tinggal kita naikkan lagi untuk dari keterangannya. Oke, dan yang terakhir ada lampu tengahnya, yaitu yang masih halogen. Kalau untuk Toyota Innova sama, ada 2 buah AC lagi ya di bagian belakang. Jadi tengah ada, belakang juga ada. Oke guys, nah sekian dulu untuk reviewnya dari Toyota Innova Venture 2000cc, yaitu di bensin tahun 2022, kilometer baru berjalan di 4.000 aja. Buat teman-teman yang penasaran, untuk harga kita buka di 400 jutaan rupiah. Harga pastinya bisa langsung cek aja ya di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini, di www.autofam.net. Atau bisa juga langsung telepon aja di nomor email 081389 Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya untuk harganya, untuk dari cash credit, kalau misalnya kalian mau minta foto STNK atau foto dari kelengkapan si Innova ini, semuanya kita punya. Jadi teman-teman langsung aja kontak ke salesnya atau langsung hubungin aja di websitenya Autofam. Oke, sekian dulu untuk reviewnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe dari channel Autofam TV. Bye bye.